Halo semuanya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari dasar-dasar ilmu pemerintahan. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Alia Syakilan Deva dari kelas 1B dengan NPM 241063118051. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang 3 topik berikut ini. Yang pertama ada kronologi terbentuknya ilmu pemerintahan, lalu yang kedua ada karakteristik yang membedakan kekasan gejala pemerintahan di Eropa dan Amerika, dan yang ketiga ada uraian sederhana untuk menjelaskan tahapan perkembangan ilmu pemerintahan baik melalui pendekatan paradigmatik maupun pendekatan ontologikal. Pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah kronologi terbentuknya ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan terbentuk melalui beberapa tahap sejarah yang panjang, dimulai dari Eropa dan kemudian berkembang ke berbagai belahan dunia, termasuk ke Amerika Serikat dan Indonesia. Pada abad ke-17, ilmu pemerintahan pertama kali muncul di Prusia dan Austria melalui sebuah konsep yang dikenal sebagai Kameralwissenketten. Kameralisme adalah bidang studi yang menekankan pentingnya pelatihan khusus untuk para pejabat pemerintahan agar mereka dapat mengelola tugas-tugas pemerintahan dengan baik, terutama yang terkait dengan pengelolaan sumber daya publik. Pada akhir abad ke-18, ilmu pemerintahan mengalami perubahan pendekatan dari pendekatan kameralisme menuju pendekatan hukum yang mulai diterapkan di Jerman dan Austria. Pendekatan ini terjadi karena semakin pentingnya aturan hukum dalam menjaga hubungan antara penguasa dan rakyat serta melindungi kebebasan rakyat melalui hukum konstitusi. Studi pemerintahan pun mulai berfokus pada hukum dan aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, mengembangkan tradisi hukum yang kuat di negara-negara Eropa tersebut. Di Amerika Serikat, perkembangan ilmu pemerintahan mulai muncul pada abad ke-19 dengan pengaruh besar dari tokoh seperti Woodrow Wilson yang memisahkan politik dan administrasi. Wilson memperkenalkan gagasan bahwa administrasi publik merupakan ilmu yang netral secara politik dan dapat diterapkan di berbagai rezim pemerintahan, baik demokrasi maupun lainnya. Dengan dasar ini, ilmu administrasi publik di Amerika berkembang sebagai disiplin ilmu yang netral yang mengutamakan efisiensi dan profesionalisme tanpa intervensi politik. Di Indonesia, sejarah pemerintahan berakar sejak masa kolonial Belanda, di mana pemerintahan Belanda memperkenalkan sistem pemerintahan berbasis Eropa kontinental. Pendidikan untuk pejabat pemerintahan pribumi diselenggarakan melalui sekolah-sekolah seperti Osvia dan Mosvia yang melatih calon pegawai pemerintahan agar siap mendukung sistem kolonial. Setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan Indonesia mulai dipengaruhi oleh Anglo-Amerika, terutama dalam aspek administrasi publik. Meskipun begitu, banyak nilai-nilai tradisional serta hierarki dari era kolonial tetap bertahan, menciptakan ciri khas sistem pemerintahan Indonesia yang menggabungkan berbagai pengaruh baik Eropa maupun Amerika. Lanjut ke nomor 2, yaitu karakteristik yang membedakan kekasan gejala pemerintahan di Eropa dan di Amerika. Gejala pemerintahan di Eropa dan Amerika memiliki karakteristik yang berbeda karena pengaruh sejarah, budaya, dan filsafat yang melatar belakangi perkembangan ilmu pemerintahan di kedua benua ini. Di Eropa, khususnya Jerman dan Austria, pemerintahan berfokus pada struktur hukum yang ketat untuk menjaga stabilitas dan hubungan antara penguasa dan rakyat. Sistem pemerintahan ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai konstitusionalisme dan legalisme yang bertujuan untuk melindungi hak-hak rakyat melalui aturan yang jelas dan terstruktur. Dalam pendekatan ini, pemerintah memiliki hierarki dan aturan yang kuat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Sementara itu, Amerika Serikat mengembangkan konsep pemerintahan yang lebih berfokus pada nilai-nilai demokrasi dan partisipasi rakyat. Gagasan ini menekankan bahwa pemerintah harus melibatkan rakyat secara luas dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, sistem di Amerika lebih egalitarian dibandingkan dengan Eropa yang saat itu cenderung aristokratik. Tokoh penting seperti Woodrow Wilson memisahkan antara politik dan administrasi seperti yang sudah saya singgung tadi, memperlakukan administrasi publik sebagai ilmu yang netral dan profesional, bebas dari kepentingan politik. Hal ini menciptakan perbedaan mendasar di mana Amerika, birokrasi dianggap sebagai alat yang melayani kepentingan publik tanpa harus terpengaruh oleh pergantian politik. Perbedaan ini berdampak pada struktur pemerintahan masing-masing, di mana Eropa lebih mengedepankan stabilitas hukum dan hierarki, sedangkan Amerika lebih fokus pada inklusivitas dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan rakyatnya. Nilai-nilai ini kemudian berpengaruh pada perkembangan ilmu pemerintahan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah tahapan perkembangan ilmu pemerintahan melalui pendekatan paradigmatik dan ontologik. Nah, jadi ilmu pemerintahan mengalami perkembangan melalui 2 pendekatan utama. Yang pertama ada pendekatan paradigmatik, yang kedua ada pendekatan ontologik. Di mana pendekatan paradigmatik, yaitu pendekatan ini mengikuti tahapan yang diusulkan oleh Thomas Kuhn, di mana ilmu pemerintahan berkembang dari paradigma pertama hingga mencapai
evolusi. Pada paradigma pertama, ilmu pemerintahan dianggap sebagai normal science, yaitu ilmu yang ada untuk kesejahteraan manusia dan diakui sebagai dasar pengetahuan untuk para pejabat pemerintahan. Ketika Indonesia mulai mengalami krisis pemerintahan dan tuntutan reformasi di akhir tahun 1980-an, ilmu pemerintahan mengalami periode anomali dan krisis, hingga akhirnya berubah menjadi paradigma kedua setelah reformasi. Pada era ini, ilmu pemerintahan tidak lagi hanya membahas relasi kekuasaan antara pemerintah dan yang diperintah, melainkan juga berperan sebagai alat untuk melindungi hak-hak rakyatnya, terutama dalam menghadapi pemerintahan otoriter. Lalu yang kedua, ada pendekatan ontologik atau pendekatan ontologikal. Dalam pendekatan ini, ilmu pemerintahan berkembang melalui 7 tahap yang menggambarkan evolusi ilmu dari pendekatan multidisiplin hingga menjadi disiplin yang mandiri. Pada tahap awal, ilmu pemerintahan memanfaatkan metode dan pandangan dari ilmu politik, hukum, dan administrasi sebagai pendekatan multidisiplin. Seiring dengan waktu, ilmu pemerintahan berkembang menjadi disiplin monodisiplin, berusaha melepaskan diri dari ilmu-ilmu dan induknya. Tahap ini kemudian berkembang menjadi pendekatan interdisiplin, di mana ilmu pemerintahan mulai berinteraksi dengan disiplin lain seperti sosiologi dan psikologi, serta mengadopsi konsep dan teori dari ilmu lain. Pada tahap akhir, ilmu pemerintahan mencapai transdisiplin, di mana disiplin ini mampu menciptakan cabang-cabang baru seperti sosiologi pemerintahan yang mengkaji fenomena pemerintahan dengan sudut pandang sosiologis. Tahapan ini menunjukkan kematangan ilmu pemerintahan yang dapat berinteraksi dengan disiplin lain, tetapi tetap mempertahankan identitasnya sendiri. Model ini memungkinkan ilmu pemerintahan menjadi hibrida dan mandiri, dikenal dengan sebutan Bestuwetenschappen, yaitu ilmu pemerintahan generasi ketiga yang matang dan berdiri sendiri sebagai disiplin akademik. Jadi kesimpulannya adalah secara keseluruhan ilmu pemerintahan telah mengalami perjalanan yang panjang dan kompleks dari masa yang awalnya di Eropa hingga berkembang ke Amerika dan Indonesia. Berbagai pendekatan baik paradigmatik maupun ontologik menunjukkan bagaimana ilmu ini terus beradaptasi dan berkembang seiring perubahan sosial dan politik, dari studi hukum dan administrasi yang ketat di Eropa hingga demokrasi di Amerika, serta pencampuran pengaruh Eropa dan Amerika di Indonesia. Ilmu pemerintahan akhirnya terbentuk sebagai disiplin yang mandiri, kaya, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Sekian.